Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir bahwa hampir semua anggota badan kita, bukan hampir ya, berarti semua ya, mata, tangan, kaki, lisan sampai ke hati itu bisa berzina. Zinanya mata seperti apa, zinanya kaki seperti apa, zinanya lisan seperti apa, zinanya telinga seperti apa, zinanya hati seperti apa, sudah kita bahas. Dan itu semua dilanjutkan atau tidak, dibenarkan atau tidak, diwujudkan atau tidak, itu oleh farji. Oleh karena itu Ibn Abbas menafsirkan lama yang terdapat dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Lamam inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi kemarin, ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi hal-hal yang keji, fahisyah di sini bersangkut paut dengan zina, nafsu syahwat birahi. Illa lama, kecuali lama, nggak mungkin enggak. Mata, tangan, kaki, lisan, hati, itu. Bahkan Nabi SAW tidak selamat, ya. Sudah ada contohnya kemarin. Makanya tidak berdosa gitu. Lama. Yang berdosa kalau dilanjutkan terus, ya. Ya, kita lanjut 1623. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa. Kata-kata iyyakum atau bisa iyyaka, bisa iyyaki, pokoknya mukhatab ya, orang kedua yang diajak bicara. Bahasa kita orang kedua itu kalau enggak kamu, kalian. Sepertinya enggak ada lagi ya. Dalam bahasa Arab ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau pakai iya di sini, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Ada 6 mukhatab. Kalau istilah bahasa kita orang kedua. Orang pertama kan yang bicara ya. Orang kedua yang diajak bicara. Orang ketiga yang dibicarakan. Ada dia, ada mereka. Sepertinya cuma 2 ya. Nah, dilanjutkan dengan isim masdar dan mansub, iyyakum wal julus.
julusa, nggak boleh si, nggak boleh su, ya. Iyyakum wal julusa, artinya apa? Hati-hati kalian terhadap julus, duduk-duduk. Iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian terhadap bid'ah. Ya. Iyyakum waz zina, hati-hati kalian terhadap zina. Iyyakum wal julusa wal ghaibata, hati-hati kalian terhadap ghibah, dan seterusnya. Fit turqah, di pinggir jalan, hati-hati kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maksud hati-hati ini jangan, jauhi oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maksudnya ada orang lewat di jalanan itu, kita duduk di situ. Nabi melarang. Kalau mau duduk-duduk ya di dalam, tidak terlihat dari jalanan. Ya. Mungkin antum merasakan ya, mau lewat di situ pada kongko-kongko duduk-duduk, nggak enak. Apalagi wanita, apalagi gadis, ya. Apalagi yang duduk-duduk anak-anak muda suka iseng, sweet, ya kan? Tentu nggak enak banget. Kadang-kadang malu, kadang-kadang takut. Ini luar biasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat mengajukan udzur, bukan menawar ya, mengajukan udzur. Ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Ya Rasul, tidak bisa tidak, kami memang tidak bisa menghindar. Ada sesuatu yang dibicarakan, ada sesuatu yang harus diobrolin, ada sesuatu yang ditanyakan, dan itu di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha. Tahaddus di sini ya panjang ya, seperti tadi ya. Ada obrolan, ada pertanyaan, ada pembahasan, ada ini, ada itu, jual beli dan seterusnya. Intinya kami sering melakukan dan sulit bagi kami untuk menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar uzur dari para sahabat ini, Nabi bersabda, fa idza abaitum illa al-mujlis, kalau memang kalian tidak bisa menghindari, mau tidak mau harus duduk di pinggir jalan, fa'tut tariqo haqqo, berikanlah haknya, haqqohu, hunya kemana nih? Haknya, nyanya kemana? Ke tariq. Maka berikanlah hak jalan. Berarti jalan itu punya hak. Artinya orang-orang yang melewati jalan itu punya hak. Ada berapa haknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini hak orang yang lewat di jalan. Berarti kewajiban kita yang nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan. Kan kemarin kita bahas ya, dalam bahasa Arab kewajiban itu bahasa Arabnya apa? Hak. Kalau hak bahasa Arabnya apa? Sama, hakku. Ya. Cuman lanjutannya yang berbeda. Ada hakun ala, ada hakun li. Hakun ala kewajiban, hakun li hak. Apa hak jalan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan? Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Apalagi yang
yang lewat itu wanita, tentu malu, diperhatikan, ya. Nah, kita yang terpaksa di situ harus nunduk. Nunduk itu bahasa lainnya apa? Jangan memperhatikan. Artinya kita ngobrol sama teman kita, sama penjual, ya udah, konsentrasi kita ke situ. Jangan sambil ngobrol sambil ngelirik-ngelirik, ya, sambil lihat-lihat, ya. Maksud nunduk seperti itu. Artinya nunduk di sini adalah pandangan. Jadi tidak harus kepala kita tertuju ke bawah, ke tanah, enggak. Intinya jangan kita melihat, memandangi orang-orang yang lewat di jalanan itu, ya. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini salah satu akhlak kaum muslim, salah satu yang membuat orang-orang Nasrani di Romawi, di Syam waktu itu terkagum-kagum. Dalam keadaan menang, jaya, menguasai, masuk ke Syam dengan segenap kejayaan dan kemenangannya, selalu menundukkan pandangan. Kayak apa ya? Kayak kalau kita sekarang kayak orang kesakitan gitu. Kayak misalnya koruptor ketangkapan, nunduk, ya begitu kira-kira. Padahal dalam keadaan menang, kayak apa ya? Akhlak para sahabat itu, ya. Ini disaksikan oleh orang-orang Nasrani. Kan hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tidak mungkin kan mereka semua langsung masuk Islam. Ya tentu masih banyak yang Nasrani. Nah, dalam keadaan seperti itulah mereka berani bersumpah, wallahi demi Allah, yang sedang kita saksikan ini lebih mulia, lebih baik, lebih terpuji, lebih terhormat dari kaum Hawari. Kan kaum pujaan mereka, kaum Hawari. Wah, istilah mereka 12 murid Yesus katanya, kaum Hawari. Itu orang-orang termulia dari Nasrani, ya. Kalau kita para sahabat lah, ya memang seperti itu, ya. Bagi Yahudi termulia adalah murid-murid langsung Nabi Musa, kan begitu. Yang kedua, wakaful adza, jangan pernah menyakiti, seperti tadi, ya. Ghaddul basar, menundukkan pandangan, tapi menyakiti, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan gaya-gaya kita tertentu yang bikin orang sakit, ya. Atau membiarkan yang lewat itu terganggu, ya. Kalau jalannya itu 2,5 meter, ya tidak terganggu, ya biasa jalan. Nah, ini dipersempit jadi 1,5 meter, tentu sangat terganggu. Ini bagian situ, ya. Jangan sampai kita mengganggu, apalagi sekarang. Dulu kan ya sehebat-hebat kendaraan ya kuda, unta, tentu tidak selebar mobil, ya. Tentu lebih mengganggu lagi, apalagi hajatan di pinggir jalan, bahkan memakan badan jalan, bikin apa itu tenda di jalan. Ini zalim, zalim. Karena udah terbiasa, yang melakukan ribuan kaum muslimin nggak malu-malu lagi. Dan begitulah ciri-ciri keburukan, ciri-ciri dosa itu. Kalau sudah banyak yang melakukan, udah nggak malu-malu lagi. Oleh karena itu kaum salaf diajari untuk kembali ke dalil. Artinya walaupun kita doang yang sadar, ya udah jauhi.
semuanya melanggar semua, ya biarin aja. Dengan bangganya mereka kerja di bank ribawi, dengan bangganya mereka kerja di pajak, nggak tahu, kita yang tahu bahwa itu haram, ya hindari, gitu ya. Kemudian waraddus salam, ini menarik nih, ya. Menariknya apa? Raddus salam artinya menjawab salam. Menariknya apa? Tidak ada kalimat atau tidak diganti dengan kalimat afsus salam, menyebarkan salam, ya. Oleh karena itu kita diam aja. Kalau ada kaum muslimin mungkin kita kenal atau nggak kenal melewati kita, tidak memberikan salam, ya sudah, ya secara sunnah kan seperti itu. Yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, kan begitu. Yang berkendara memberikan salam kepada yang jalan kaki. Yang mendatangi memberikan salam kepada yang didatangi. Maka jika antum didatangi, jangan memberi salam, kan begitu. Kan suka ada ya, mentang-mentang yang datang ini Pak Lurah, mentang-mentang yang datang ini Pak Kiai, kita ingin memberikan salam duluan. Jangan, karena sunnahnya yang datang memberikan salam kepada yang didatangi. Dikiaskan berarti yang menelpon memberi salam apa tidak? Tentu tidak. Yang menelpon jangan, yang ditelepon jangan memberikan salam. Biarkan yang menelpon yang memberi salam. Dikiaskan dengan yang mendatangi memberikan salam kepada yang didatangi, berarti yang menelpon kan yang mendatangi. Agak sedikit salah paham karena biasanya yang ngomong duluan yang angkat telepon, kan gitu, untuk memberitahu bahwa apa istilahnya sudah nyambung, maka kita langsung mengatakan assalamualaikum. Apalagi yang nelpon itu ayah kita, ibu kita, guru kita, lurah kita, langsung kita menjawab, mengangkat telepon dengan assalamualaikum Pak Lurah, assalamualaikum ayah. Nah, ini nggak tepat. Maka buka aja dan tunggulah salam, siaplah kita untuk menjawab. Bisa juga dengan ya atau halo atau apa, supaya yang menelpon itu yang memberikan salam duluan. Termasuk ini. Maka ketika kita duduk di pinggir jalan, siap untuk menjawab salam, bukan siap untuk menyalami. Kemudian wal amru bil ma'ruf, amr ma'ruf. Terdengar azan, ya sudah, kita ke masjid, Pak, udah azan, ayo. Bagian dari amar ma'ruf. Yang terakhir wan nahyi anil munkar, nahi munkar. Jangan begitu Pak, nggak boleh itu. Wah, ini udah gibah ini Pak, kalau kayak gini udah gibah, jangan teruskan. Tiburah, oke? Kalau kita tidak duduk-duduk bersama orang-orang awam itu, apalagi di pinggir jalan, kita tidak berkewajiban seperti ini. Karena kita sudah duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi bersama orang-orang awam yang menganggap ghibah itu hal yang biasa, apalagi yang digibah itu presiden, menteri, gubernur, seolah boleh. Kan hampir-hampir hari ini sudah terjadi syubhat ya. Kalau yang digibah itu orang awam, rakyat biasa, teman kita, tetangga kita, saudara kita, nggak boleh. Tapi kalau apa istilah mereka, public figure gitu, apa menteri, apa bupati, apa gubernur, apalagi presiden, boleh. Ini perkecualian dari mana? Wahyu dari mana?
tunjukkan dalil bahwa ghibah ada perkecualiannya. Mana? Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih di Imam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari 190. Kita lanjut ke 1624. Wa an Abi Talhah, namanya adalah Zaid bin Sahl. Kunna qu'udan bil afniyati. Abu Talhah namanya Zaid bin Sahl mengatakan, kunna qu'udan bil afniyati. Kami waktu itu duduk-duduk di afniyah. Afniyah jamak dari fina, halaman, ya, halaman rumah. Natahaddatsu fiha, kami bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang berbagai hal di situ. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Faqama alaina, beliau berdiri di hadapan kami dan bersabda, malakum wali majalisis su'udat. Kenapa kalian duduk-duduk di sini? Su'udat, afniyah sama, ya. Halaman atau pinggir jalan maksudnya seperti itu. Ijtanibu majalisas su'udat, jauhi oleh kalian duduk-duduk seperti ini. Faqulna, para sahabat menjawab, kami menjawab, innama qa'adna li ghairi ma ba'sun. Kami duduk-duduk di sini bukan dalam rangka berbuat dosa ya Rasul. Tidak ada perbuatan dosa. Para sahabat tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Faqa'adna natadzakaru wa natahaddatsu. Kami di sini saling mengingatkan, berbincang-bincang yang ada manfaatnya, gitu. Tidak membual, tidak ghibah, tidak ngomong yang nggak ada gunanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, imma la fa'addu haqqaha, mirip tadi. Kalau memang kalian memang seperti itu, maka tunaikan haknya. Hanya di sini kembali ke su'udat, jadi mu'annas ha. Kalau tadi kembali ke torik mudzakkar, maka hu bukan ha. Hanya di sini cuma ada 3: ghaddul basar, raddus salam, husnul kalam. Ini agak berbeda. Tentu dua riwayat ini harus dipadukan. Tentu dua riwayat ini tidak boleh yang satu dipakai, yang lainnya dibuang. Salah satu kelakuan firqah-firqah dhalal yang menyebabkan mereka terjatuh dalam syubhat ini, memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Nah, ahli sunnah tidak ada dalil yang dibuang kecuali dhaif. Semua dalil dipakai dan ditempatkan di tempat masing-masing, dan insya Allah tidak ada yang bertentangan. Ibnu Huzaimah pernah mengatakan, ituni bihaditsaini alladzaini dhanantum annahuma mukhtalifan. Bawakan ke saya dua hadis, dua dalil yang menurut kalian bertentangan. Bawakan ke saya, ya, akan saya tunjukkan bahwa itu tidak bertentangan. Kenapa beliau dan ulama-ulama lain berani mengatakan seperti itu? Karena nggak ada. Pada dasarnya nggak ada, pada hakikatnya nggak ada. Ayat ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini, ayat ini bertentangan dengan hadis ini, atau ayat ini, hadis ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada. Ada 4 yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bertentangan.
Oleh karena itu, ketika seorang ulama tidak mampu menjamak dua hadis yang seolah bertentangan, mereka mengatakan, aku yakin, kami yakin ini tidak bertentangan, hanya kami tidak mampu menjamak. Ini berarti tidak sombong, ini berarti tawadhu, merendahkan diri di hadapan dalil. Tidak seperti firqah-firqah dengan itu, dengan mudah ini bertentangan, ini bertentangan. Bahkan ada tokoh di negeri kita ini mengatakan betul hadis ini sahih. Riwayat Bukhari. Dia tidak berani mendhaifkan orang riwayat Bukhari. Hadis badal haji, ya. Tapi sayang hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surat An-Najm. Berani kan? Ya. Hadis badal haji ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri, apa yang dia usahakan sendiri. Ini yang haji kan anaknya, bukan dia. Kenapa dia dapat pahalanya? Bertentangan dengan ayat ini. Ini terlalu terburu-buru. Seandainya beliau tidak buru-buru, terus baca keterangan para ulama, insya Allah beliau bisa menjamak dua dalil ini, antara hadis badal haji riwayat Bukhari yang sahih dengan apa yang ada di surat An-Najm. Dan para ulama mudah sekali menjawab itu. Sudah dijawab dari 1300 tahun yang lalu, sudah terjawab itu. Subhat itu kalau 1400 tahun yang lalu di zaman Rasul dan para sahabat, ya belum ada yang terkena subhat itu. Sepertinya subhat itu muncul 100 tahun atau 200 tahun setelah Nabi wafat, dan sudah dijawab oleh para tabi'in, anba'ut tabi'in, dan seterusnya. Ghaddul Basar menundukkan pandangan, Raddus Salam, menjawab salam. Satu lagi yang di riwayat atas belum ada, yaitu husnul kalam, ucapan yang baik. Maka salah satu yang haram kita lakukan ketika kita berada di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, mengucapkan kalimat yang buruk, yang insya Allah bisa menyakiti orang-orang yang berjalan, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya, kalau tadi Bukhari dan Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Seperti biasa yang kemarin kita bahas, bahwa biasanya di riwayat Imam Muslim lebih lengkap, lebih baik, lebih menjawab gitu. Kenapa? Padahal Bukhari lebih apa istilah kita ya, lebih ketat dalam penyaringan ilmu hadis. Justru jawabannya itu, justru karena Bukhari itu terlalu ketat, maka hadis-hadis yang sebetulnya sahih beliau tidak masukkan. Maka dalam hal ini, dalam hal isi, Imam Muslim kadang lebih menang, lebih komplit. Fikul hadis ada 1, 2, 3. Karahiyatul julusi fi turqat. Karahiyah ini bisa diartikan tidak disukai, dibenci. Ada yang menafsirkan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Apa? Duduk-duduk di pinggir jalan, illa bi'itahiha haqqaha, kecuali dengan memberikan hak. Jadi wajib hak, ya namanya hak, wajib kita penuhi, namanya hak kan, atau istilah kitanya kewajiban itu. Yang kedua, wa fihi nahyu an ityanil amakin allati yata'arradu min khilaliha lil fitan. Haramnya mendatangi tempat yang di tempat itu bisa menimbulkan fitnah.
walaupun pada dasarnya halal. Ada gedung, ada bangku-bangku di situ. Bolehkah duduk di situ? Ya tentu boleh. Ngapain mereka di situ? Nonton apa itu? Bioskop. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Atau yang lebih ringan lah. Bioskop ya banyak aurat segala macam ya. Taruhlah nonton apa ya yang keburukannya lebih ringan dari bioskop, teater misalnya, tapi campur aduk di situ antara laki dan perempuan. Apakah ini menimbulkan fitnah? Iya jelas. Bagi seorang muslim yang baik, yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu tidak mau mendatangi tempat-tempat seperti itu, walaupun pada dasarnya halal. Kenapa menjadi buruk? Karena bisa menimbulkan fitnah. Nah, fitnah itu oleh Nabi dihindari. Ambil contoh ketika beliau iktikaf, dijenguk oleh salah satu istri beliau, Saudah, malam-malam. Lalu setelah berbincang sebentar, Nabi mengantarkan Saudah pulang malam-malam itu. Nah, di malam yang gelap itu sekelebat ada orang Ansor melihat Nabi bersama seorang wanita. Tentu siapa lagi kalau bukan istrinya, iya kan? Cuman nggak tahu ini siapa. Nabi langsung si orang Ansor ini mungkin nggak enak ya, takut mengganggu Nabi, langsung cepat-cepat meninggalkan, berjalan cepat meninggalkan Nabi. Kata Nabi, sebentar, jangan beranjak dulu, lihatlah, ini istriku Saudah. Kata sahabat ini, subhanallah, mana mungkin kami suudzon kepada beliau ya Rasul. Ya tidak usah engkau terangkan, kami yakin itu istri beliau, istri Anda. Nggak mungkin engkau berbuat sesuatu yang buruk. Ya maksum kan beliau. Kalau beliau berbuat buruk ya berarti beliau tidak maksum. Ya. Kata Nabi, aku tidak mau ada jalan, ada celah bagi setan masuk ke pikiranmu. Saking hati-hatinya Nabi SAW untuk menghindarkan diri dari fitnah, menghindarkan orang lain dari fitnah. Yang terakhir, yang ketiga, an-nahyu an tasabbubil adza lil muslimin bitadyiqit thariq alaihim. Larangan menyebabkan sakit, gangguan, ketidaknyamanan kepada kaum muslimin. Ya, apa contohnya? Ya mempersempit jalan, membuat orang-orang yang lewat itu menjadi tidak nyaman, sulit. Ini semua haram. Ya. Ya, satu hadis lagi 1625. Wa an Jaririn radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ah. Jarir bin Abdullah bertanya kepada Nabi, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ah, tentang pandangan yang tidak sengaja. Tiba-tiba kedua mata kita memandang seorang wanita cantik yang lewat, yang berjalan, dan itu tanpa sengaja. Namanya ya, ini di zaman Nabi saja terjadi, apalagi hari ini ya. Ini di zaman Nabi terjadi ya. Kita tahu di Madinah bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimah, tapi ada orang-orang Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani
Nazir, kaum musyrikin, walaupun tidak sebanyak yang di Mekah ya, tentu mereka tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, dan tidak boleh ada hukum ahkamu ahli zimmah. Ada ahlu zimmah, orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim, wanita-wanitanya bolehkah pakai jilbab? Tidak boleh, tidak boleh. Ya pakaian sopan harus, tapi jilbab seperti kaum muslimah tidak boleh. Itu ciri khas kaum muslimah, tidak boleh ditiru oleh wanita-wanita kafir ya. Saya pernah melihat di masjid apa itu, masjid tua di Kuala Lumpur, kan banyak orang-orang dari luar negeri, orang-orang kafir pakai rok mini, pakai celana pendek. Nah, begitu mau masuk melihat itu ya boleh-boleh saja, tapi harus pakai jilbab. Ini kebalik, mestinya nggak boleh dan tidak pantas ya masjid dijadikan wisata. Tempat-tempat lain masih banyak untuk dijadikan wisata, dan tidak boleh memaksa, jangankan memaksa, membiarkan wanita-wanita kafir berpakaian seperti muslimah. Tidak boleh, harus dibedakan. Sebagaimana laki dibedakan dengan laki-laki kafir dengan jenggot, dengan merapikan kumis, maka wanita-wanita muslimah juga harus dibedakan dari wanita-wanita kafir. Di antaranya apa? Jilbab tadi. Nah, tentu seringkali pandangan seorang laki-laki itu tanpa sengaja melihat faja'ah, istilahnya pandangan tanpa sengaja, tiba-tiba. Ini hati-hati, jangan menafsirkan salah. Pandangan pertama kali, sering diterjemahkan begitu kan. Ini kan jawab Nabi, isrif basaraka, artinya duri, artinya nggak dosa ya. Nah, kalau salah dalam menerjemahkan pandangan pertama, oh berarti boleh. Yang nggak boleh pandangan kedua, maka dibikin mandang yang lama tapi pertama terus. Nah ini kan gila, ini apa istilahnya, modus ya kan? Maka jangan diterjemahkan dengan pandangan pertama, terjemahkan saja dengan pandangan tidak sengaja. Artinya tidak sengaja itu ya sedetik, setengah detik, masa nggak sengaja 5 menit. Nah, mentang-mentang itu pada yang penting pandangan pertama, maka akan lebih baik faja'ah ini diartikan dengan tidak sengaja. Melihat tidak sengaja, dan itu insya Allah kita alami mungkin setiap hari, namanya di pasar, di kantor, di kampus, di rumah sakit, di jalanan, pastinya. Apa jawab Nabi? Jawabannya tepat sekali, isrif basar. Isrif basar, cepat-cepatlah palingkan pandanganmu ya. Dengan terjemahan seperti ini, isrif basarak ini insya Allah tidak ada syubhat. Artinya tidak boleh kita biarkan pandangan mata kita, harus cepat-cepat kita alihkan. Rawahu Muslim, berjenis sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, la ithma ala man waqa'a nadharahu ala ajnabiyatin bi ghairi qasdin. Ini dia faedahnya jelas, bahwa yang tidak ada dosa itu adalah melihat tanpa sengaja ya. Wa yajibu alaihi an yasrifa basarahu fil haram, dan wajib bagi dia untuk cepat-cepat mengalihkan pandangan di detik itu juga, di saat itu juga. Artinya tidak boleh diteruskan.
Yang kedua, yajibu alaihi ayasrifa nadarahu wa la yudawimu bi nadratihi lula. Wajib bagi seseorang yang tidak sengaja melihat aurat tadi cepat-cepat memalingkan pandangan, dan tidak boleh yudawim, tidak boleh meneruskan, tidak boleh mendawamkan terus, bihujjati annaha kullaha nadaratul ula, dengan hujah, sepertinya beliau faham ya apa yang terjadi di masyarakat kita, dengan hujah itu pandangan pertama ya. Yang penting jangan kedua, ketiga, pokoknya terus pertama terus ya, selama beberapa menit ya. Berarti beliau menolak subhat tadi. Kemudian dalilun ala istihbabi satril mar'ati wajhaha fi tariqiha, dalil tentang istihbab, beliau mengikuti gurunya, tidak mewajibkan menutup wajah. Alangkah baiknya disukai wanita-wanita itu, terutama yang parasnya cantik ya, untuk menutup wajahnya pakai cadar. Tapi karena memang tidak ada dalil, beliau tidak berani mewajibkan sebagaimana Syalbani. Yang terakhir, al-habdu ala qaddil basar, anjuran untuk menundukkan pandangan. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.